Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 301201010097. Mahasiswi Universitas Islam Indragiri dari Fakultas Hukum kelas B semester 3. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Waris Islam yang dosen pengampunya Pak Herdiansah LCMA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Hukum Waris Islam. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Perkembangan hukum waris Islam pada zaman jahiliyah. A. Sebab-sebab pembagian harta waris pada zaman jahiliyah. Tradisi pembagian harta waris pada zaman jahiliyah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa, dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Mereka beranggapan anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan lemah fisiknya dan tidak berharga. Sebab-sebab mereka berhak menerima harta warisan adalah sebagai berikut. 1. Karena hubungan kerabat. 2. Karena janji setia. 3. Karena pengangkatan anak. B. Pembagian waris pada awal Islam menuju kesempurnaan. Pada zaman awal Islam ada beberapa sebab mempusakai di samping karena adanya hubungan kerabat atau pertalian nasab, yaitu 1. Pengangkatan anak. 2. Hijrah dari Mekah ke Madinah. 3. Persaudaraan antara muhajirin dan ansbok. Pengangkatan anak sebagai sebab mempusakai di zaman jahiliyah terus berlaku sampai pada permulaan Islam. Kebiasaan jahiliyah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya dan dibangsakan kepadanya. Keadaan ini berlaku sampai pada permulaan Islam sehingga turun ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5. Berikut keistimewaan yang terdapat dalam pusaka mempusakai menurut kewarisan Islam antara lain. 1. Tidak menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang mewariskan seluruh harta peninggalannya untuk diwasiatkan kepada orang yang dipilihnya sebagai penggantinya, baik kerabat yang jauh maupun kerabat yang tidak ada pertalian nasab sama sekali, sebagaimana yang dilakukan orang-orang Romawi kuno. 2. Tidak mengistimewakan dalam pemberian harta peninggalan hanya kepada satu macam pewaris saja, kendatipun jumlah anak-anak tersebut banyak. 3. Tidak menolak anak-anak yang belum dewasa dan yang perempuan untuk menerima harta peninggalan. 4. Tidak membenarkan anak angkat untuk mempusakai harta peninggalan si mati sebagai ahli waris si mati. 5. Tidak melarang kepada bapak dan leluhur yang lebih atas darinya untuk mempusakai bersama-sama dengan anak si mati dan tidak melarang si istri untuk mempusakai suaminya yang telah meninggal atau sebaliknya, seperti tata cara mempusakai yang dilakukan orang Yahudi dan Romawi. Akan tetapi, Islam menetapkan bahwa mereka semua adalah tergolong ahli waris yang sama-sama mempunyai hak untuk menerima harta peninggalan. Berikutnya, C. Hukum kewarisan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang menganut berbagai agama dan kepercayaan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini mempengaruhi sistem kewarisan dalam masyarakat tersebut. Di antara orang Indonesia asli, tidak terdapat satu sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan dalam 3 golongan, yaitu 1. Sifat kebapaan atau patriarchat. 2. Sifat keibuan atau matriarchat. 3. Sifat kebapak-ibuan atau parental. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia untuk para warga negara Indonesia ialah sebagai berikut. 1. Bagi orang Indonesia asli, pada pokoknya berlakulah hukum adat yang berada dalam berbagai daerah dan berhubungan dekat dengan tiga sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapaan, sifat keibuan, dan sifat kebapak-ibuan. 2. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, di berbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum Islam. 3. Bagi orang-orang Arab seluruhnya berlaku hukum Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum warisan dari BW atau buku 2 titel 12 sampai dengan 18 pasal 830 sampai dengan 1130. D. Lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara kewarisan di Indonesia. Pada tahun 1882 Masehi, di Pulau Jawa dan Madura dibentuk peradilan agama. Di samping peradilan biasa, pemerintah Belanda memberi nama dengan Priesterraad yang diumumkan pada Stadblad 1882 nomor 152. Pada saat itu, kewenangan Priesterraad belum ditentukan, sehingga mereka sendiri yang menetapkan perkara-perkara apa yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya. Pada umumnya, perkara yang menjadi tugas atau wewenangnya adalah 1. Perkara yang berhubungan dengan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, dan perwalian. 2. Warisan. 3. Wakaf. Dengan adanya Stadblad 1937 nomor 16 yang mulai berlaku tanggal 1 April 1937, kekuasaan pengadilan agama dibatasi pada A. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam. B. Perkara-perkara yang tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang-orang beragama Islam yang memerlukan hakim agama Islam. C. Memberi keputusan perceraian. Eksistensi peradilan agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kukuh dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 Undang-Undang ini antara lain menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal ini dijelaskan lagi oleh pasal 2 yang menentukan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengertian perkara perdata tertentu oleh undang-undang dijelaskan dalam pasal 49 yang menentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. 3. Wakaf. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang peradilan agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum kewarisan Islam atau faraid. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Nindi Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.